Tim Densus 88 di hari Natal kemarin menggerebek persembunyian terduga teroris di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam penggerebekan ini, 2 terduga teroris ditangkap dan 2 lainnya tewas karena melawan. Aktivitas terduga teroris bersembunyi di rumah apung Waduk Jatiluhur tak pelak membuat polisi curiga. Mereka merencanakan pengeboman waduk seluas 8 hektar itu. Di TKP, selain menemukan senjata tajam, polisi mengamankan surat yang berisi kesediaan 4 terduga teroris jadi pengantin bom bunuh diri di malam Natal dan Tahun Baru. Hari ini terungkap kelompok ini berencana menyerang pos polisi di Purwakarta pada akhir tahun 2016. Menyasar objek strategis juga pernah terungkap saat polisi menggulung jaringan teroris di Bekasi. Saat itu polisi berhasil mengamankan terduga teroris Dian Yulia Novi yang akan mengebom Istana Negara. Sebelumnya polisi juga mencium upaya teroris mengincar Mabes Polri dan gedung DPR. Untuk membahas dialog bertema teroris sasar objek strategis, telah hadir di studio analis kebijakan Madya Biro Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono, dan pengamat terorisme yang juga Direktur Informasi BIN Wawan Purwanto. Selamat malam Pak Pujo. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wawan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sebelum kita mulai dialog, saya akan menyampaikan informasi ini terlebih dahulu kepada pemirsa. Pada saat libur Natal hari Minggu kemarin, polisi menggerebek tempat persembunyian teroris di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Polisi mencurigai teroris bersembunyi di Jatiluhur untuk merencanakan aksi terhadap waduk terbesar seluas 8.000 hektar itu. Dalam penggerebekan di rumah apung, tim Densus 88 berhasil menangkap 2 terduga teroris dan 2 lainnya meninggal dunia karena melakukan perlawanan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian menyebutkan terduga teroris hendak melakukan aksi teror pada malam Tahun Baru. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita golok, pakaian, alat pancing, serta surat yang menyatakan siap menjadi pengantin bom bunuh diri. Dipilihnya rumah apung Jatiluhur membuat polisi curiga mereka punya target aksi di waduk terbesar di Indonesia itu. Menyasar objek vital juga jadi temuan polisi saat menggulung kelompok Bekasi awal Desember silam. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan lewat terduga teroris Dian Yuliana Novi, Bahru Naim berencana meledakkan Istana Presiden saat proses pergantian pas Pampres. Tidak hanya itu, kelompok ini juga pernah mengincar Mabes Polri dan gedung DPR sebagai sasaran aksi. Ini masih ada kaitannya dengan jaringan Abu Naim, jadi ada kaitannya dengan ISIS. Adapun barang bukti yang didapatkan ada beberapa golok, kemudian kan ada surat yang mau menjadi amaliyah untuk jadi pengantin. Di sana suratnya itu dari Daulah Islamiyah Baqiyah. Dari Daulah Islamiyah Baqiyah. Justru di sini yang menjadi pertanyaan, kenapa harus di rumah apung ini? Ini kan sehingga menyulitkan kami juga. Jadi ketika kita sudah sampaikan agar menyerah, bukannya menyerah, malah menyerang petugas. Yang merupakan sel dari Bahru Naim yang ada di Syria. Nah, modusnya dia melakukan membuat sel-sel kecil. Ini selnya cuma 6 orang ini mereka ini. Ya, dipimpin oleh Solikin dan lain-lain ini. Kemudian sudah disiapkan bom yang juga belajarnya melalui online. Biayanya juga berasal dari Bahru Naim, dikirim melalui bank. Dan kemudian pengantinnya yang disiapkanlah istri kedua daripada Solikin ini. Mentarget diantaranya adalah pos penjagaan yang ada di istana itu. Sudah kita mulai dialog kita malam hari ini, pemirsa. Ke Pak Pujo terlebih dahulu, saya akan menanyakan kemarin Densus 88 sudah berhasil menggulung teroris di Waduk Jatiluhur. Nah, apa informasi terkini yang dapat diinformasikan kepada pemirsa dan apakah sudah bisa dikonfirmasi target reoperasi dari kelompok ini? Jadi dari hasil surat tertulis tangan dari terduga teroris ya, itu dapat kita ambil beberapa poin, antara lain bahwa mereka itu memiliki ajaran yang salafi jihadis ya. Mereka mengkafirkan kelompok lain, orang lain, para aparat. Yang kedua adalah bahwa mereka hendak melakukan penyerangan ya terhadap
objek kepolisian yaitu pos Pol Bunder yang ada di sekitar Waduk Jatiluhur, dan itu dari tulisan-tulisan itu dan hasil pemeriksaan kita peroleh fakta-fakta seperti itu. Oke, bagaimana dengan letak dari markas mereka itu di Rumah Apung Jatiluhur? Apakah benar bisa dikatakan dalam hal ini mereka akan berencana meledakkan Waduk Jatiluhur? Nah, jadi kita kalau memberikan pernyataan ini kan kepolisian berdasarkan fakta-fakta ya, hasil analisa, kemudian dari fakta-fakta yang kita temukan, data, setelah itu kita memberikan statement. Jadi mereka ini berpindah, dulunya mereka bersembunyi di salah satu wilayah di Kabupaten Bandung Barat ya. Itu karena tetangga-tetangganya itu pada menanyakan terus kegiatan mereka, nanya apa aktivitas mereka tiap hari, mereka resah. Kemudian mereka berpindah ke arah Purwakarta, yaitu di Waduk Jatiluhur, 2 orang dan 2 orang lain di salah satu tempat sekitar Waduk Jatiluhur. Dan itu dikarenakan karena adanya open atau kalau orang Jawa itu open atau keingintahuan masyarakat yang besar, sehingga mereka merasa resah, merasa tidak enak, tidak nyaman berada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Begitu. Tapi dari informasi yang tadi juga disampaikan oleh Kapolda Jabar juga dinyatakan bahwa ini kemungkinan mengarah untuk Waduk Jatiluhur itu apa? Tadi kan beliau menyatakan bahwa karena posisi ada di tengah danau, jadi beliau berandai-andai bahwa jika mereka meledakkan waduk, kan begitu. Karena itu yang nanya wartawan, kan begitu. Mengapa kok posisinya seperti ini, kan begitu. Ya, tapi kalau misalnya dari hasil tapi dari hasil penyelidikan, kemudian hasil data, fakta, hasil pemeriksaan, mereka itu sasarannya adalah pos polisi, yaitu pos Pol Bunder yang berada sekitar Waduk Jatiluhur. Oke, baik. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, dari informasi yang ada saat yang beredar terkait dengan yang penangkapan kemarin, apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang kita bisa baca di sini? Apakah memang penangkapan ini menyimpulkan bahwa gerakan sel-sel terorisme di Indonesia ini masih masif? Oh ya, pasca diperintahnya mereka dari Mosul, setelah Mosul jatuh ke tangan pasukan Irak dan Syria, ini diperintahkan untuk menyerang di negeri masing-masing. Salah satunya ya tentu Indonesia. Meskipun juga negara Eropa juga pada kena, Asia lainnya juga kena, Afrika juga kena. Nah, kita ini alhamdulillah lebih cepat melakukan upaya-upaya sweeping dan juga upaya-upaya penanganan, terutama deteksi dini, cegah dini, maka mereka sebelum melakukan aksi bisa tertangkap. Dan ini juga tak lepas dari masyarakat yang peduli, sebab rata-rata kita itu cuek terhadap pendatang, kontrakan atau apa, apalagi di kota-kota besar. Nah, kecurigaan mereka di dalam kasus ini, masyarakat itu selalu bertanya, selalu menanyakan, karena sebelumnya tentu ada prejudice, jangan-jangan gitu, ini hanya, dan betul gitu. Oleh karenanya, kalau tadi ditanyakan apa masih masif, ya faktual, ya kita sekarang tidak hanya di Jawa, tapi juga di Sumatera, di Kalimantan, dan mereka bergerak bersama-sama, termasuk juga di Bima. Dan ini menunjukkan bahwa kewaspadaan kita harus makin kita genjot dan tidak bisa hanya menggantungkan diri pada aparat keamanan karena jumlahnya juga terbatas dan tugasnya itu sangat luas. Ipolsus Butankam, makanya partisipasi masyarakat ini menjadi penting. Oke, tapi kalau misalnya kita sasarannya sendiri dari penangkapan kemarin, mungkin apakah Anda bisa menganalisa sebenarnya sasaran utamanya apa? Kalau dari pengembangan itu kan memang dia mau menyerang polisi, terutama polisi yang tingkat pengamanan atau memiliki senjata paling sedikit. Biasanya di pinggiran. Kalau dulu kita juga di Medan itu juga di hamparan Perak itu paling kecil senjata yang dia punya sehingga diserang. Begitu juga di sini. Kalau lantas menyasar ke objek vital itu bisa saja terjadi. Tapi ini membutuhkan TNT yang tidak sedikit ya.
Dan memang beberapa waktu yang lalu TNT di sejumlah tempat strategis hilang di Dahana, itu produk Dahana. Tapi di sejumlah wilayah yang lain ketemu lagi, kayak di Kalteng ketemu lagi, kemudian di Ungaran, di Karangjati itu ketemu lagi. Nah, tapi ada sejumlah tempat yang belum ketemu. Nah, ini memang perlu ada suatu penanganan khusus. Tapi untuk menghantam objek vital seperti ini, maka effortnya mesti tinggi, biayanya juga tinggi, kemudian juga material yang harus dia peroleh juga tidak mudah. Oleh karenanya kalau mengarah ke situ perlu ditris lebih jauh, terutama dari siapa penyandang dana, siapa pemasok dari alat-alat material untuk peledakan. Pak Pujo, kalau kita lihat kan awalnya ini mungkin beberapa waktu lalu ada bom panci, kemudian sekarang juga ada ditemukan ini mereka mengarah ke pemboman di polisi, dan juga dikatakan oleh Pak Wawan bahwa sebenarnya untuk mengincar objek-objek vital, karena bom panci itu mengincar istana negara, itu dibutuhkan effort yang besar, kemampuan yang besar secara finansial dan juga teknologi. Apakah grup-grup ini punya kemampuan itu? Mereka untuk kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan itu seperti meledakkan objek vital nasional seperti waduk, itu betul memerlukan bahan peledak yang sangat besar. Tetapi kalau menyerang objek vital dalam arti menyerang simbolnya, yaitu menyerang orangnya. Contohnya menyerang kayak tadi Amparan Perak ya, polsek kita di Sumatera Utara, kemudian hendak menyerang pos polisi di Tamrin dan sudah dilaksanakan. Itu yang dicari adalah simbolnya. Yang satu adalah simbol negara, yang kedua adalah simbol aparat keamanan, karena aparat keamanan dalam hal ini adalah kepolisian yang paling getol untuk mengejar mereka, untuk menumpas mereka, begitu. Oke, baik. Kita break dulu, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai hal ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesudah berikut ini.